Terus saudara-saudara kita rayakan anugerah kehidupan. Saya ada di pinggir jalan antara Wonogiri ke Pracimantoro, tepatnya di dekat kecamatan Iromoko. Saya itu sebenarnya diminta untuk misa arwah siang ini, tetapi tidak ada yang kontak dan Sherlock. Juga alat misa yang saya siapkan di mobil itu ternyata diturunkan oleh karyawan pasturan, sehingga mereka tidak tahu bahwa saya akan misa, sehingga saya tidak bawa alat, tetapi mereka baru menyusulkan. Nah, saya mampir ke warung apa ini, soto ayam kampung dan daging sapi Mbak Lis. Ini dari Iromoko maju sedikit ke arah Pracimantoro. Sekalian boleh sedulur cicip-cicip soto gitu. Maka saya mampir sini dulu sambil menunggu alat misa. Yuk kita masuk mencicipi yang mereka sajikan. Ini tuh juga keci, soto Mbak Lis ayam kampung daging sapi. Kita akan masuk ke sana. Nah, ini warungnya bersih sekali, ya, clean. Dengan Pak panjenengan asmane Pak sapa to? Susatyo. Pak Susatyo iki sing kagungan ki. Pak Zage. Pak Susatyo. Iya. Nih, saya bawa supir namanya Mita. Iya. Sembayangan anggenipun ngawontenaken perayaan Ekaristi minangka memulai tuntunanipun tiyang Kadung Kantini Berlanjut. Pilih wonten ing wanjining siang menika panjenengan secara katulik. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengambil bacaan hari ini berbeda. Karena sebenarnya hari ini adalah hari perayaan Yohanes Rasul, pelindung paroki Wonogiri, ya kan? Jadi ini hari raya kita sebenarnya 27 Desember. Dan memang konteksnya juga Natal. Maka baca Natal wae nek ngene-ngene iki. Ya toh, enggak usah tiap kali bacane mesti arwah. Rosario yo arwah. Engko apa pengetan ibadah sabda yo arwah. Dari arwah ke arwah enggak dong. Gitu kan? Tetapi saudari-saudara, tentang Yohanes, kita melihat hari ini bagaimana bercerita tentang dirinya. Yoro tumpuk lho Yohanes ki. Umuk, ya kan, dia cerita. Kian yang nulis Yohanes. Cerita nek yang diberi warta oleh perempuan itu, Maria Magdalena, itu adalah dirinya. Jadi penting loh ya. Sing diberi warta pertama dirinya lagi njur matur karo ketuane Petrus. Terus mereka berdua dengan yuk ke kubur. Saking senengnya buru-buru ke kubur, ya dia nyeritake, aku luwih dhisik, wong aku luwih nom. Ngono lho. Diceritakan lho itu, ya kan? Bahwa dia lebih dahulu sampai di situ. Enggak perlu kan sebenarnya diceritakan begitu. Iya, tapi dia cerita itu, lihat. Ini hal yang lucu tapi oke lah. Lihat. Nah itu, keduanya berlari bersama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus. Aku luwih nom, aku luwih sehat, ngono kurang luwih. Daripada Petrus pemimpinku, no. Sehingga ia lebih dahulu sampai ke kubur. Tetapi dia juga respect sebagai pribadi. Ketika sampai di kubur, dia nunggu ketuane orang DCI. Itu ya diceritake loh. Kalau kita perhatikan, ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah. Tetapi ia tidak masuk ke dalam. Kenapa dia tidak masuk ke dalam? Nunggu Petrus, gitu. Yang dihormati. Kalau jenengan kan lho nek ngajak dahar mesti romo rumiyin, gitu kan? Ya enggak? Ketika aku sudah makan, ya sudah, lalu semua kita ikut makan. Ya orang ngenteni jenengan saking hormati, gitu. Tepuk tangan untuk romo. Dan itu terjadi di mana-mana. Itu kan etika yang biasa. Kemarin saya misa di Darjo, nanggap organ tunggal. Terus sing do teko tak prank. Saya mau menyanyikan Loro Bronto. Wah, sorak kan Romo kok ngerti Loro Bronto. Sampai di panggung
saya nyanyi lain. Putus lagi cintaku, putus lagi jalinan kasih, gitu kan? Kok apa itu joget ya? Nah oke, yang ingin saya katakan, ketika aku masih di situ, orang tidak mau pergi untuk izin walaupun sudah makan untuk pulang. Begitu selesai rampung, kalau tak pamit nggih, aku ngatuk kabeh bubar. Ngenteni ya, ini Yohanes. Oke, itu adalah sosok pelindung kita, yang bukan hanya itu, tetapi Yohanes itu merasa sangat dekat dengan Yesus. Lihat kalau ada gambar perjamuan, itu yang muda, yang dekat dengan Yesus, yang di sini manglung kepalanya, itu Yohanes. Ini onora. Nah itu Yohanes, ya, merasa paling muda. Tetapi juga mengalami cinta Allah dan kemudian menjadi pewarta tentang cinta. Maka inti pewartaan Yohanes adalah ngerti yo alam mono yen Gusti kuwi tresno marang kowe. Amin. Nah, ketika kita mengenangkan sosok Bapak F.X. Suyatmo, hari ini kita diajak untuk mengerti, untuk mengalami bahwa Gusti Allah kuwi tresno marang Bapak Suyatmo dengan dipanggil karena miliknya untuk mengalami kebahagiaan surgawi. Kematian pasti membuat sedih, apalagi dadakan. Tetapi rencana Allah adalah menyelamatkan. Dan itulah kenapa Natal itu adalah peristiwa Tuhan yang ora tego. Gusti Allah ora mentolo, tidak tega bahwa kita itu tobat-tobat ning njur dosa meneh. Dan selalu begitu. Akhirnya Allah sendiri campur tangan mengutus Yesus Kristus anaknya untuk menjadi manusia dan menyelamatkan kita dengan hidup, mukjizat, karya, wafat dan kebangkitannya. Apa ra elok iman kepercayaan kong ini. Dadi kawilujengan kuwi ora saka awake dhewe ning saka Gusti Allah sing paring sekawelasan lan kerahiman pada saya dan Anda. Maka kalau kita merayakan Natal itu bukan merayakan kerlip-kerlipnya pohon Natal, atau bahwa di sekitar pusat Solo sekarang dihias dengan Natal, lalu kalau kita jalan di toko, wih lagu ini Natal ki, itu memang indah dan baik, tetapi bukan itu poinnya. Poinnya adalah kok Gusti Allah ki kok yo lilo, kok rela, kok mau mengunjungi hidup kita dalam konteks kandang yang bau, yang pesing, yang kotor, yang penuh penyakit. Artinya apa? Artinya saya menjadi mongkok dengan diri saya, keluarga ini, terutama Bapak Suyatmo yang kita kenang, bahwa keadaannya seperti apapun, Allah telah mengunjungi, berkenan, dan menebus. Maka kalau kita mengenangkan Pak Yatmo, kita mengenang seseorang yang dicintai Allah dan telah ditebus dengan semakin sempurna karena kelahirannya kembali dalam hidup surgawi. Saya sengaja memakai kata kelahiran kembali dalam hidup surgawi. Karena Natal itu memang berarti menyambut kedatangan Sang Mesias yang lahir di Bethlehem, tetapi juga kita menyiapkan kelahiran kembali dalam hidup kekal surgawi. Kapan? Ya kaya nek Pak Yatmo ditimbali Gusti. Maka hari ini renungan kita adalah syukur atas Pak Yatmo yang Tuhan berkenan untuk menerima dalam kelahiran kembali surgawi. Dan hari ini oktav Natal, minggu Natal. Tetapi kita pun ingin mengatakan, Tuhan aku ya sanggup loh kalau Gusti Allah kuwi nimbali kula. Kula siap Gusti. Siap? Siap. Kita ragu-ragu. Duh telat iki. Tak baleni meneh karo tak delok bawa siji ya. Siap. Tenan lho aku ora siap lho ya. Jenengan dhewe wae. Kenapa kita siap? Karena memang kita tidak akan sempurna. Tetapi kematian itu Allah menyempurnakan kita karena belas kasih-Nya. Itulah peran fungsional, elek banget ya mung fungsional Gusti Yesus. Keren loh. Coba nek ora ana Gusti Yesus, apa yang membuat kita naik surga atau neraka? Ya kebaikan dikurangi kekurangan. Gitu. Nek kuwi di kebaikan kurangi kekurangan, sapa sing jenengan yang antara jenengan para sapa? Aku lho ya kabeh tinimbang dosane. Ra ono. Termasuk Romo Agus. Iya. Gitu.
Tetapi ada sosok yang sungguh berbelas kasih, yang mengorbankan hidupnya untuk keselamatan kita. Sehingga siapapun kita, keadaan apapun kita, asal kita mengarahkan hidup pada belas kasih Allah, kadari raiso diukur siji karo liyane, tetapi mengarahkan hidup pada Allah, Allah berkenan. Amin. Amin. Tepuk tangan untuk hidup kita masing-masing. Keren saudara-saudara. Itu saja. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tetap duduk ya, aku percaya. Aku percaya.